Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran daring siswa dapat menjelaskan istilah dan simbol genetika, menjelaskan hukum Mandel 1 dan 2, menjelaskan penerapan hukum Mandel 1 dan 2, kemudian pola-pola hereditas. Nah, di sini ada cabang daripada ilmu biologi, yaitu berupa genetika adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat keturunan, hereditas, serta segala seluk-beluknya secara ilmiah. Di sini ada skema pola-pola hereditas yang mencakup hukum pewarisan sifat berupa hukum Mandel 1, hukum Mandel 2. Nah, hukum Mandel 1 dapat dipelajari dari persilangan monohibrid, yang Mandel 2 persilangan dihibrid. Nanti kalian akan mempelajari istilah-istilah monohibrid, dihibrid, dan lain-lain setelah atau pada pelajaran selanjutnya di dalam pelajaran hari ini. Mandel 1 Mandel 2 ini mengalami penyimpangan hukum Mandel yang namanya interaksi alel, interaksi genetik, tautan, dan pindah silang. Nah, bisa nanti interaksi alel berupa dominasi contohnya. Dan interaksi genetik bisa berupa antapisme. Kalau tautan bisa berupa tautan autosoma dan lain-lain. Silakan aja sambil dibaca. Istilah dan simbol dalam genetika. Nah, ini yang saya masukkan tadi istilah dan simbol. Ada parental, tapi induk. Ada filial, hasil persilangan keturunan. Ada genotip, komposisi faktor keturunan tidak tampak secara fisik. Ini dalam berupa gen-gen, jadi tidak tampak. Tapi nanti bisa disimbolkan dengan huruf. Misalnya B kecil, T besar, T kecil, T besar, T besar, T kecil. Nah, sedangkan fenotip, sifat yang tampak pada keturunan. Misalnya tanda, seperti cermin itu tanda kelamin betina, panah dan tombak itu tanda kelamin jantan. Kalau monohibrid, persilangan antara dua individu yang mempunyai satu sifat beda. Kalau dihibrid, persilangan antara dua individu yang mempunyai dua sifat beda. Dan seterusnya. Misalnya dua sifat beda ini ada yang tinggi misalkan, ada yang kerdil, ada yang rendah misalkan satu tanaman. Jadi silangkan. Yang tinggi misalkan buahnya sedikit kecil, tapi yang kerdil buahnya masih besar. Dan mau diambil yang unggulnya itu silangkan buat ini misalkan. Dan seterusnya. Dan simbol dalam menikah masih lanjutannya. Homozigot, individu yang terjadi dari sel kelamin yang sama sifatnya. Misalnya, besar atau kecil begitu homozigot namanya karena sama simbolnya. Kemudian heterozigot individu yang terjadi dari sel kelamin yang tidak sama sifatnya. Misalkan ada di besar, ada di kecil. Atau ada besar, ada itu heterozigot namanya. Kalau alel pasangan dengan sifat yang berlawanan. Itu pasangan mungkin alel atau alel. Kodominan adalah situasi genetis di mana kedua alel pada individu diploid heterozigot diekspresikan secara bersamaan pada fenotip. Dominan adalah sifat-sifat yang tampak atau menepis pada keturunan. Resesif adalah sifat-sifat yang tidak muncul pada keturunan. Jalur murni adalah panetas yang terdiri dari genotip yang homozigot. Hibrida adalah keturunan dari penyerupukan silang dengan sifat-sifat beda. Backcross adalah pergabungan antara F2 dengan salah satu induknya. Test cross adalah pergabungan antara F2 dengan induk atau individu yang homozigot resesif. Nah, ini istilah dan simbol dalam genetika yang perlu kalian pahami sebelum kalian masuk kepada materi genetik atau pola-pola hereditas, supaya bisa memahami istilah-istilah atau simbol yang nanti ada di dalam pelajaran ini.
Kita masuk pada materi komandel 1. Pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan atau sekresi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Komandel 1 itu penyilangan dengan satu tanda beda. Seopanetiknya 3:1. Contoh, T simbol untuk gen yang menentukan batang tinggi, T kecil simbol untuk menentukan batang kerdil. Oleh karena tanaman mempunyai tinggi ploidi serta banyaknya genom dan kromosom, maka dalam penulisan genotip dengan huruf angka diploid, misalkan TP dan T kecil, diagram persilangannya sebagai berikut. Misalkan betina kerdil, T kecil, dan jantan T besar tinggi. Nanti yang betina menghasilkan gamet T diambil satu saja karena sama. Sedangkan yang jantan itu diambil juga satu aja T-nya, tapi T-nya itu besar. Nah, nanti F1 keturunan pertamanya adalah tinggi. Kalau mau coba disilangkan sama F1 nanti, tinggi, nanti akan menghasilkan gamet dua macam kalau pada betina. Dan juga pada jantan dua macam, karena dia simbolnya berbeda. Nah, untuk memudahkan pada yang banyak sifat beda, dibuat papan catur dan diagram pohon. Jadi dibagi dua, atas dan bawah. Nanti tinggal disilangkan aja. T besar kali T besar, T besar kali T kecil, T besar T kecil. T kecil kali T besar, bukan T kecil T besar, tapi tetap T besar lebih dulu baru T kecil. Jangan mantang-mantang T kecil duluan, nanti nulisnya T kecil T besar, tapi tetap T besar T kecil dan T kecil. Nah, begitu seterusnya. Komandel 2 ini pada waktu pembentukan gamet alel-alel berbeda yang telah bersih bebas akan bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi alel yang berbeda. Komandel 2 penyilangan dengan dua tanda beda rasio itu 9:3:3:1. Contoh, parental, huruf besar semuanya B besar, K besar bulat kuning, B besar, B kecil, keriput hijau, maka hasilnya B besar kecil, K besar kecil bulat kuning. Nah, coba disilangkan nanti hingga dibuat papan catur, nanti ada ketemu gametnya. Gimana mendapatkan gametnya? Mudah saja, ada beberapa cara, bisa menggunakan diagram pohon atau bisa menggunakan yang lain. Nanti dimasukkan dalam papan catur. Bagaimana dapat BK? Dapat BK ini berarti B besar kali K besar. Di mana dapatnya B besar B kecil? B besar dikali B kecil. Kemudian B kecil dikali K besar, B kecil dikali K kecil. Karena disebut karena jantan betina sama, maka gametnya juga sama. Tinggal masukkan ke dalam papan catur yang kedua. Tinggal masukkan, ada yang bagian vertikal, ada bagian horizontal, tinggal dikalikan atau digabung. Misal B besar K besar dikali B besar K besar, hasilnya B besar K besar B besar K kecil dikalikan dengan B besar K besar dikalikan dengan B besar K kecil, maka hasilnya B besar K kecil K besar K kecil. Nanti paling ujung B kecil K kecil dikalikan dengan B kecil, maka hasilnya di bawah sini B kecil K kecil. Begitulah seterusnya. Nah, perbandingan penotip pada F2 sebagai berikut: 9:3:1, 9 bulat kuning, 9 bulat hijau, 9 keriput kuning, 1 keriput hijau. Pakai diagram pohon, buat diagram pohon seperti ini. Misalkan ini ada AB, A dipisah, B dipisah.
Jadi A nanti dihubungkan lagi dengan A besar I kecil. B nanti dihubungkan lagi dengan A besar B kecil. Nanti AA hasilnya AB, BA, BB. Nah, sebenarnya kalau B, nah karena yang lebih dulu adalah A, maka ini bisa dibalik nanti AB, B, ini BB tetap. Ini karena dalam pencarian gametnya. Ini pakai diagram pohon. Dan simbol dalam menikah masih lanjutannya. Homozigot individu yang terjadi dari sel kelamin yang sama sifatnya. Misalnya, besar atau kecil itu homozigot namanya karena sama simbolnya. Kemudian heterozigot individu yang terjadi dari sel kelamin yang tidak sama sifatnya. Misalkan ada di besar, ada di kecil. Atau ada besar, ada itu heterozigot namanya. Kalau alila pasangin dengan sifat yang berlawanan. Itu pasangan mungkin alila atau alel. Kodominan adalah situasi genetis di mana kedua alel pada individu diploid heterozigot diekspresikan secara bersamaan pada fenotip. Dominan adalah sifat-sifat yang tampak atau menepis pada keturunan. Resesif adalah sifat-sifat yang tidak muncul pada keturunan. Jalur murni adalah panetas yang terdiri dari genotip yang homozigot. Hibrida adalah keturunan dari penyerbukan silang dengan sifat-sifat beda. Backcross adalah perkawinan antara F2 dengan salah satu induknya. Test cross adalah perkawinan antara F2 dengan induk atau individu yang homozigot resesif. Nah, ini istilah dan simbol dalam genetika yang perlu kalian pahami sebelum ke. Nah, ini perbandingan fenotip tinggi fenotip sama dengan tinggi homozigot, tinggi heterozigot dan kerdil. Jadi keduanya tinggi tadi ada, tapi ada yang homozigot, ada heterozigot. Kalau homozigot tuh T besar keduanya. Kalau heterozigot T besar dan T kecil. Kalau kerdil T kecil semuanya. Nah, genotipnya T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. 1:2:1. Karena ini sama tinggi, maka digabung 3:1. Nah, persen tingginya 3/4 kali 100 sama dengan 75%. Kenapa jadi 3? Karena dia kenapa jadi 3/4? Karena keseluruhannya jumlahnya 4. Kenapa diambil 3? Karena untuk mengambil yang tingginya saja, berarti 3/4 kali 100 sama dengan 75%. 3 datangnya dari jumlah yang tinggi, kan 3. 4 datangnya daripada jumlah keseluruhan, berarti 3 bagi 4 dikali 100% sama dengan 75%. Saya ulang. 4 dari jumlah keseluruhannya 3, 1 kan 4. 3 diambil dari yang tingginya saja. Seandainya yang ditanyakan yang rendahnya berarti 1/4. Karena yang ditanyakan yang tinggi berarti 3. Oke, selanjutnya. Persen rendah sama dengan 1/4 karena yang rendahnya adalah 1. 4 jumlah keseluruhan. Berarti lanjutnya, pada hibrida atau hibrida berlaku prinsip berpasangan secara bebas. Hasil fenotipnya hibrida normal menurut Mandel, monohibrid 3/1, dihibrid 9/3/1, trihibrid 27/9 sampai 1. Polihibrida 3/N. N jumlah gamet. N sama dengan N. Jumlah gamet 2N. N jenis sifat berbeda hibrid. Intermediat misalkan 1/2/1 sifat sama dominan pertimbangan pada bunga dari yang majus. Nah, ini ada jumlah sifat beda, jumlah gamet, jumlah macam fenotip, kemungkinan fenotip perbandingan fenotip ini ada tabelnya. Jadi kan jumlah sifat beda 1, berarti 2/1 dengan 2. Jumlah macam fenotip 3, kemungkinan fenotip 2 perbandingan 3/1 sampai nanti jumlah N berarti 2N, 3N, 2N sampai 3N dan seterusnya. Ini tabelnya nanti bisa sambil dipelajari. Penyeimbangan semuanya juga macam-macam.
Sebenarnya masih mengikuti hukum Mandel, alel berinteraksi, dikenal beberapa bentuk rasio fenotip. Ada interaksi pasangan alila pada pantas ayam 9:3:1, polimeri pada varietas gandum, polimeri pada manusia misalkan peristiwa pigmentasi Goliath 15:1, kriptomori pada tanaman kol 4 mirabilis jalapa, percobaan pada Linaria marocona 9:3:4, hipostasis dan hipostasis pada varietas gandum 12:3:1, Copisitasis pada Laterosudoratus 9:7 atau Laterosudoratus varietas Arcis yang berbiji manis kacang. Ini contoh penyimpangan. Pakai diagram pohon, buat diagram pohon seperti ini misalkan. Ini ada A, B. A dipisah, B dipisah. Jadi A nanti dihubungkan lagi dengan A besar A B kecil. B nanti dihubungkan lagi dengan A besar B kecil. Nanti AA misalnya AB, BA, BB. Nah, sebenarnya kalau B Nah, karena yang lebih dulu adalah A, maka ini bisa dibalik nanti AB, B, ini BB tetap. Ini karena dalam pencarian gametnya. Tapi sebelumnya tugas mandiri 1 minggu, yaitu buat resumen per orang di buku catatan tentang macam-macam penyimpangan semua komandel, pautan pindah silang dan gagal berpisah, penggulungan darah sistem ABO, MN dan resource. Ini ada hubungan dengan hereditas. Nah, gen yang terbaut pada kromosom seks. Nanti dibuat dalam buku catatan, diringkas nanti 1 minggu kumpul, bukan hari ini ya, tapi 1 minggu sebagai nilai tugas untuk menambah nilai yang ada. Nah, jadi ada 5 kelainan dan penyakit genetik yang dibereskan melalui kromosom seks. Jadi ini diringkas di dalam buku catatan, waktunya 1 minggu. Jadi kalau hanya hari ini, hitung dari ini 1 minggu, berarti hari ini juga kompak menjadi hari, misalkan ini hari apa? Misalkan ini hari Selasa. Berarti Selasa juga nanti dikumpul di dalam buku catatan. Oke, bisa dipahami? Terima kasih atas segala perhatian. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.